siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Mahardika Ramadan Weni dari kelas K semester 6 dengan NIM 2202010428. Maksud dari video yang kami tag ini sebagai bentuk pemenuhan tugas yang telah Bapak berikan, yaitu menjelaskan secara umum mengenai hukum organisasi internasional. Ya baik, sebelum kita masuk pada pengertian hukum organisasi internasional, di sini saya ingin membedah dari kata per kata. Yang pertama yaitu hukum. Ya baik, hukum, pengertian hukum secara umum yaitu seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum atau keadilan. Ya baik, yang kedua yaitu organisasi internasional. Ya baik, pengertian organisasi internasional yaitu adalah suatu lembaga atau badan atau suatu wadah tempat beberapa pihak menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi karena ini ranahnya internasional, berarti pihak-pihak yang dimaksud adalah negara. Ya baik, terkait pengertian umum yang tadi sudah saya jelaskan, organisasi internasional yaitu adalah suatu wadah kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Kalau menurut para ahli yaitu J.G. Stark, dia menjelaskan bahwa organisasi internasional adalah suatu kelompok negara yang didirikan melalui perjanjian internasional dan memiliki konstitusi serta organ-organ tetap untuk melakukan kegiatan bersama. Jadi itu menurut J.G. Stark, tidak beda jauh dengan pengertian organisasi internasional secara umum tadi. Oke. Ya baik, sekarang kita lanjut kepada pengertian dari hukum organisasi internasional. Setelah kita mendengarkan pengertian hukum secara umum dan pengertian organisasi internasional secara umum, sini kita masuk pada pengertian hukum organisasi internasional. Ya baik, pengertian hukum organisasi internasional adalah suatu cabang dari hukum internasional yang mengatur tentang pembentukan, struktur, dan fungsi serta hubungan organisasi-organisasi internasional dengan negara-negara dan pihak yang menjalin kerjasama tersebut. Jadi pengertian hukum organisasi internasional itu adalah suatu cabang ilmu dari hukum internasional yang mengatur tentang struktur, wewenang, dan fungsi dari organisasi internasional. Nah, baik, ini pengertian secara umum. Kalau pengertian menurut para ahli, di sini saya mengutip ahli yaitu namanya D.W. Bowe. Dia menjelaskan bahwa hukum organisasi internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang tata cara pendirian, struktur kelembagaan, dan kewenangan. Di sini pengertian yang diberikan D.W. Bowe itu tidak berbeda jauh dengan apa yang diberikan
apa yang didefinisikan secara umum di atas tadi. Jadi pengertian dari Dewi Bowie tadi adalah suatu cabang ilmu yang mengatur tentang struktur wewenang kelembagaan dan fungsi dari organisasi internasional tersebut. Baik, setelah mendengarkan pengertian secara umum tentang hukum organisasi internasional, kita masuk pada subjek hukumnya. Subjek hukum dari organisasi internasional itu ada dua. Yang pertama itu negara, yang kedua itu organisasi internasional itu sendiri. Ya baik, ini subjek hukum dari organisasi internasional. Kemudian kita masuk pada sumber hukum dari organisasi internasional. Yang pertama itu tentunya itu perjanjian internasional. Yang kedua itu persetujuan antara para pihak yang mengikatkan dirinya pada organisasi internasional. Yang ketiga itu kebiasaan internasional. Sekarang kita masuk pada tujuan dari hukum organisasi internasional. Yang pertama itu dia mengatur tentang pembentukan organisasi internasional. Yang kedua itu menentukan status dan kepribadian hukum. Yang ketiga itu menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Yang keempat itu melindungi hak dan kewajiban negara. Yang kelima menjadi dasar dari penyelesaian sengketa. Yang keenam itu menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dan yang ketujuh mendorong kerjasama internasional. Jadi ada 7 tujuan dari hukum organisasi internasional. Ya baik, sekarang kita masuk pada ciri-ciri dari organisasi internasional. Yang pertama itu anggotanya harus berasal dari negara. Yang kedua itu memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga memiliki struktur dan organisasi tetap, dalam artian memiliki sekretariat tetap. Yang keempat diakui oleh hukum internasional. Yang kelima memiliki perjanjian dasar atau piagam atau konvensi. Yang keenam kedaulatan negara anggota tetap dihormati. Yang ketujuh bersifat multinasional atau global. Sekarang masuk pada klasifikasi dari hukum internasional.
Jadi di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan anggota. Berdasarkan anggota, maka organisasi internasional dibagi menjadi dua kelompok atau dua kategori. Yang pertama itu organisasi internasional yang bersifat terbuka dan organisasi internasional yang bersifat tertutup. Jadi kalau organisasi internasional yang bersifat terbuka itu anggotanya bisa dari semua negara, sedangkan organisasi internasional yang bersifat tertutup itu anggotanya hanya dari negara kawasan. Contohnya mungkin kalau di bagian Asia Tenggara itu ASEAN. Kalau yang bagian terbuka atau universal tadi contohnya itu PBB. Kemudian berdasarkan klasifikasi berdasarkan tujuan atau fungsi. Di sini berdasarkan tujuan dan fungsi ada 4 kategori, yaitu organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi sosial budaya, atau organisasi kemanusiaan. Dengan contoh masing-masing, kalau organisasi politik maka dia bergerak di bidang politik dan keamanan tadi. Kalau organisasi ekonomi berarti dia bergerak pada kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara. Kalau organisasi sosial dan budaya berarti dia bergerak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang keempat, organisasi kemanusiaan. Dia bergerak untuk membantu krisis kemanusiaan atau bencana tentang kemanusiaan tadi. Berikut masuk pada fungsi dari organisasi internasional. Di sini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, OI berfungsi sebagai pengadilan. Di sini OI berperan untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum antar negara atau pelanggaran hukum internasional. Yang kedua, OI berfungsi berdasarkan administrasi. Di sini organisasi internasional berperan untuk mengelola dan melaksanakan program-program internasional atau kebijakan-kebijakan dari lembaga pembuat keputusan. Yang ketiga yaitu OI berfungsi sebagai legislator. Di sini OI berfungsi untuk merumuskan norma, standar atau kebijakan internasional yang dapat mengikat atau menjadi pedoman bagi negara anggota. Yang terakhir, organisasi berdasarkan fungsi serbaguna atau multifungsi. Di sini berarti bahwa organisasi yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus, seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, fungsi pengawasan, dan kadang juga fungsi yudikatif. Contoh pada organisasinya yaitu organisasi PBB, organisasi Uni Eropa, ataupun organisasi ASEAN. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya